bersama saya Stin dalam Renungan Pemuda, dan kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah sobat yang setia, yang selalu setia memelihara dan menyertai kehidupan kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Teman-teman pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada hari ini terdapat dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-15, hingga ayatnya yang ke-21. Saya ulangi, pembacaan kita pada hari ini terdapat dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-15, hingga ayatnya yang ke-21. Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa-dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar.
Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ketika kita dilukai atau disakiti oleh saudara kita, teman, sahabat, keluarga, atau orang-orang terdekat lainnya, tentu saja kita akan merasakan kecewa, sakit hati, bahkan sering juga terlintas atau bahkan pernah untuk membalas perbuatan jahat mereka. Teman-teman pemuda yang diberkati oleh Tuhan, membalas perbuatan jahat dengan kejahatan pula. Apakah itu yang dapat dikatakan sebagai seorang yang beriman? Sulit, pasti. Untuk mengampuni itu sulit, apalagi mengasihi orang yang telah menyakiti. Tetapi sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah dan menunjukkan kasih kepada teman pemuda yang diberkati oleh Tuhan. Kisah Yusuf dengan saudara-saudaranya merupakan contoh buat kita untuk menunjukkan kasih dalam mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita tahu bersama Yusuf mengalami penderitaan oleh karena kesabaran dan ketaatannya kepada Tuhan. Yusuf tidak menyimpan dendam atas perbuatan jahat yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Kita boleh lihat pasalnya yang ke-37 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-36. Perbuatan jahat oleh karena iri hati, saudara-saudaranya tega menjual Yusuf dan membuat Yusuf mengalami penderitaan. Namun oleh karena kesabaran dan ketaatan Yusuf, Tuhan menyertainya sampai Yusuf dilantik menjadi penjabat Mesir. Pasal yang ke-41 ayat yang 41 hingga ayat yang ke-45. Apakah hal ini dapat membuat Yusuf sombong atau membalas dendam? Tidak. Bahkan Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Di ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21 merupakan bukti kasih Yusuf kepada saudara-saudaranya. Teman-teman pemuda yang diberkati oleh Tuhan, mengapa Yusuf melakukan hal ini? Karena Yusuf memiliki iman dan ketaatan kepada Tuhan. Yusuf sadar bahwa apa yang telah ia lalui itu semua adalah proses untuk kebaikan dalam hidupnya. Teman-teman pemuda, seringkali kebencian, kemarahan menguasai hati kita dan bahkan sampai ingin membalas dendam. Namun hal itukah yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan? Tentu saja tidak. Bahkan Tuhan menginginkan kita untuk mengasihi sesama kita, bahkan musuh kita sekalipun. Untuk itu sebagai seorang yang beriman, sudah seharusnya kita dapat tunjukkan kasih itu kepada sesama kita dalam mengampuni dan membalas perbuatan jahat dengan perbuatan baik. Sebab Tuhan telah lebih dulu mengasihi dan mengampuni kita. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih.